Sesungguhnya apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah, authanan berupa patung-patung atau berhala, wa takhluquna dan yang kamu buat ifka adalah sebuah kebohongan. Innal ladzina ta'buduna sesungguhnya yang kamu sembah min dunillah selain Allah la yamlikuna lakum tidak memiliki kemampuan untukmu rizqan memberikan rezeki. Fabtahu maka tuntutlah carilah inna Allah selain Allah rizqa rezeki wa'buduhu dan sembahlah dia Allah waskurulah dan bersyukurlah kamu kepadanya. Ilaihi turja'un kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Bapak sekalian, ayat ini memperjelas ayat sebelumnya, merinci ya. Apa kata Allah? Orang yang menyembah selain Allah, apapun yang disembah, dia menjadi budak nafsu, budak setan. Itu setan atau patung-patung, di sini patung ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya diam, nggak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak apalagi berpikir juga tidak. Masa patung yang tidak bisa apa-apa, coba disembah-sembah, ini adalah suatu kebodohan, suatu kesesatan yang nyata. Kalau orang nyembah patung, gitu. Nah, nyatanya banyak kalau nyembah patung. Jadi patung walaupun terbuat dari emas, nggak ada gunanya. Allah punya kelemahan. Sehingga di sini bahwa yang disembah oleh Allah itu tidak mampu memberikan apapun termasuk rezeki, ya. Termasuk rezeki, tidak bisa memberikan rezeki. Ada orang di India itu yang disembah apa ini? Sapi, menjadi satu sekali. Jepang matahari. Ada juga yang dia menyembah batu animisme. Ada yang menyembah ular kobra. Ya. Ada yang menyembah jin-jin dengan berbagai nama. Kalau di Sukabumi di pantai selatan, ya, pantai selatan itu apa yang disembah? Nyiroro Kidul. Kalau di utaranya, ya, nggak boleh. Yang boleh yang maha kuasa itu Allah. Ya. Sehingga dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak ada penyimpangan akidah gitu kan. Dan syariat Islam yang betul-betul hanya menyembah Allah. Sehingga kita nggak perlu menggunakan dukun-dukun. Nah sementara ini kalau sekalian praktek perdukunan luar biasa, ya, mantra-mantra. Ya, umat Islam tuh nggak boleh main dukun. Kenapa? Kalau dia main dukun, ini taubatnya nggak diterima, termasuk kafir. Ya sekarang ini banyak sekali dalam perdukunan. Dia mau membuka lahan baru pakai dukun. Kemudian mau balapan lari, ya, pakai palang. Itu banyak sekali kan. Dan berkembang. Ini seharusnya nggak boleh kayak gitu. Ya. Sebab mantra perdukunan itu sama menyembah jin, menyembah bukan kepada Allah yang lain menyembahnya. Itu merupakan suatu kesyirikan, dosa besar, dosa yang tidak bisa diampuni, kemusyrikan itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kalau disekutukan. Ya kalau Allah disekutukan itu tidak diterima dosa kita ketika kita ampun. Dan Allah mengampuni dosa selain kemusyrikan. Dosa perzinahan kalau orang ampun diampuni kan? Mencuri ya. Dosa berbohong ya.
kalau dosa orang musyrik, naudzubillah. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Jadi kita nggak perlu pakai dukun-dukun mantra, mau buka desa baru, ya, mau balap lari. Ya, kalau kita bawa di sini ada yang 17-an, ya, ada balap lari, terus balap makan kerupuk, ya, atau bawa bola gitu. Jangan pakai mantra, nggak usah panggil pawang. Ya, terus kalau mau bikin lahan baru, ya nggak usah pakai konsultasinya kepada dukun. Jangan. Nanti sekarang ini dukun lagi naik daun. Tadinya dia lokal, sekarang jadi dukun nasional. Pawang tadinya dia pawang kampung, sekarang udah berubah pawang nasional. Udah terkenal di TV. Ini nggak boleh berarti ini. Ya, yang kalian sembah, yang kamu ciptakan itu kebohongan dan tidak berikan apapun. Ya. Nah, oleh karena itu di sini dipertegas lagi, wa'budu sembahlah Allah, ibadah kepada Allah, baik itu yang mahdoh, yang murni maupun boleh mahdoh yang tidak murni. Yang mahdoh itu yang ditentukan syarat rukunnya, ibadah itu ada dua. Yang ditentukan syarat rukunnya sholat, puasa. Lagi Ramadan kita harus berpuasa, haji, zakat ditentukan. Ya. Yang banyak fardu maupun yang sunnah itu jangan sampai disia-siakan, karena itu yang paling utama Pak, yang rukun-rukun ini. Jadi sholat misalnya ya Pak ya, ada yang wajib. Kalau sudah masuk waktu, jangan pakai engkau, jangan pakai tempo. Kalau sudah masuk waktu, begitu terdengar suara muadzin berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera kita menuju ke masjid. Jangan pakai tempo, jangan pakai nanti tanggung. Bahkan yang terbaik itu kalau sholat takut itu kita sebelum langsung adzan kita siap-siap agar tidak ketinggalan sholat wudunya, tahiyatul masjidnya. Usahakan. Kalau kita pengen selamat di akhirat nanti, kalau kita nanti di akhirat pengen hisabnya mudah, di mobil masyarakat kita ada, lewat sirot jembatannya cepat, agar kita terhindar dari neraka yang super dahsyat, agar kita mendapatkan bidadari surga, kenikmatan surga, cepat melaksanakan kewajiban. Ya, jangan kita udah ada, kita masih kerjain yang lain. Itu yang fardu. Itu diperlengkap dengan sunnahnya. Sering-sering sholat sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, amal-amal yang sunnah dikerjakan. Ya Allah Pak, hidup di dunia itu sebentar. Berapa banyak teman-teman kita yang menanggung kita ya? Selalu ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia berpulang telah berproses pulang bin fulan dalam usia sekian tahun. Itu nanti akan ada waktunya pengumuman. Kita lah yang akan diumumkan. Perlu kita dicabut oleh Israel. Kita terkapar jasad kita. Bayangkan itu kita. Kalau ada orang yang meninggal, hubungan dengan kita. Saatnya kita meninggal, saatnya kita terbujur di atas tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, orang datang menangisi kita, kemudian dimandikan. Bayangkan itu kita. Supaya kita pada sadar, pada taubat, pada rajin ibadah, jangan malas. Masih banyak orang yang malas dan beribadah. Karena apa? Ikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan. Tergoda oleh dunia ini, menipu semua kenikmatan itu. Kenapa menipu? Ini gak ada apa-apanya dibanding yang hidup dengan kenikmatan di akhirat. Gak ada apa-apa. Nah, Bapak sekalian, jadi kita agar kita beribadah kepada Allah,
dan agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya sekalian hidup dengan rasa syukur. Bapak sekalian, sudah kita menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata untuk bersyukur tidak mudah. Kenapa untuk bersyukur tidak mudah? Karena setan memang tidak ingin kita bersyukur, selalu menghalangi. Coba Bapak lihat dalam surat Al-Hijr, ya. Surat Al-Hijr itu surat yang ke-15. Surat Al-Hijr, ya, ini sedikit tentang syukur. Kenapa banyak orang yang susah bersyukur? Ayat 16-17, surat 15. Ini 15. Ayatnya 20. Oh. Yang isinya gitu. Oh iya, surat 15 ayatnya 20 itu 28. Ayat sampai 4. Ini Qala Rabbi ayat 29 kan? Ayat 29. Coba dikasih terjemahnya Pak ya, 29 sampai 30. Maka apabila aku telah menyempurnakan, Oh Pak. Sorry, ini salah lihat. 39 Pak, 39. 39 sampai 40, 39. Ya. dia Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan berjalan terasa tidak bagi mereka di bumi, dan aku akan menghinakan mereka semuanya, kecuali hamba-hambaku yang terpilih di antara mereka. Nah, yang mukhlas ya. Bapak sekalian, ini kita ini pertarungan, berperang kita. Udah berperang kita. Dengan siapa? Dengan setan, dengan iblis. Jadi iblis setan itu sejak awal sudah memaklumkan diri untuk menjadi musuh manusia. Jadi kita harus menyadari hal itu, Bapak sekalian. Jadi lawan kita itu terus, dia nggak pernah berhenti. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Cuma kitanya yang lalai. Kenapa kita lalai? Karena iblis melihat kita, setan, kita tidak melihat dia. Sebetulnya kita tuh diperang terus. Nah ini lebih tegas lagi, tolong dibuka Bapak dan yang lainnya. Surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 16, 17. Al-A'raf surat yang ke-7. Ini dipertegas lagi. Yang lain boleh melihat, boleh membukanya. Lalu dibaca, tolong terjemahnya saja. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Jadi kita betul-betul mengkaji Quran supaya selamat. Silakan yang sudah ketemu terjemahnya dibaca. Ya, surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan kamu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Coba, mari kita renungkan ayat ini. Dan memang kita harus rajin mengkaji Quran. Bayangkan, menurut ayat ini kita sedang bertarung dengan setan. Setan yang tidak pernah istirahat untuk menyesatkan manusia. Tapi kita lalai. Tidak akan dari depan, dari belakang, kanan, kiri.
Sehingga coba kita perhatikan, berapa banyak orang yang mau datang sholat berjamaah subuh, separuhnya ada nggak di kampung? Belum. Padahal neraka itu ada, surga itu ada, kematian itu pasti terjadi. Tapi kenapa banyak orang tetap lalai? Ya. Berapa banyak orang yang rajin bersedekah, berinfak, berzakat sedikit. Tapi orang kenapa dilalaikan dunia? Tadi, karena setan berusaha untuk mencelakakan kita, menggoda kita, agar kita pikirannya dunia, lupa dengan kematian. Jadi kematian ini sesuatu yang unik, Pak. Dia paling ditakuti manusia, tapi juga paling dilupakan manusia. Ditakuti tapi dilupakan. Jadi kematian. Ya. Setan telah melalaikan kita. Jadi setan itu coba menggiring hati kita, menggiring pikiran kita, agar kita hanya memikirkan dunia saja. Itulah sebabnya banyak orang yang ketika terdengar suara adzan, yang ngobrol tetap ngobrol, yang kerja tetap kerja, betul kan? Dan anehnya ada orang yang pintar agama, ngerti agama, banyak ilmu agamanya, tapi nggak peduli tentang sholat. Ada nggak? Pertanyaannya, kenapa orang yang sudah tahu bahwa sholat itu di awal waktu, tapi dia melaksanakannya di tengah waktu, bahkan akhir waktu? Pertanyaannya, Bapak sekalian, kenapa banyak orang yang tahu bahwa korupsi itu jahat, bahwa korupsi itu adalah tindak pidana, tapi orang melakukan korupsi kenapa? Setan. Gaji udah gede, Pak, jadi anggota MPR itu gajinya nggak kecil, gede kan? Jangankan di pusat, jadi tapi kenapa masih banyak yang korupsi? Makanya kalau kita pilih anggota legislatif, carilah orang yang jujur, yang jujur, yang betul-betul pro rakyat, membela umat. Ya ada sih partai-partai yang bersih, dia membela umat ada. Ya. Kita cari orang-orang yang bersih, yang jujur. Ya itu karena godaan tadi susah, apa godaan setan? Setan menggoda kita. Ya. Jadi memilih kepala daerah, para pejabat negara, ya orang ini yang benar-benar menjalankan perintah Allah, karena memang akan menentukan masa depan kita. Jadi ada hubungan antara akidah dengan pimpinan, kepala daerah, ya anggota dewan, ada hubungan. Nah, kita kembali kepada masalah tadi. Ya, setan menggoda kita. Di sini waskurulah, kita kembali ke ayat 9, agar kita bersyukur pada Allah, ilaihi turja'un, kepadanya kita kembali. Kalau sekalian, ayat ini dikunci dengan ilaihi turja'un. Kita semua ini nanti akan pulang ke Allah. Yang sudah sepuh-sepuh, ya. Ini sudah sepuh, paling sepuh. Bapak berpikir, saya berapa tahun lalu di dunia. Jangankan ini, kita yang muda-muda, ya, orang-orang muda, mungkin lebih dulu daripada Tuhan, kan? Akan kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah itu ke akhirat, tidak akan dihisab. Bapak sekalian, ini harus betul-betul kita renungkan. Kita juga udah lama lebih banyak memikirkan akhirat. Barang siapa yang lebih banyak memikirkan akhirat, maka akan banyak kemudahan nanti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Artinya hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Evaluasilah diri sebelum dievaluasi. Jadi kita sering berkata, dosa-dosa apa sudah kita lakukan, lalu kita segera mohon ampun. Mungkin dulu kita sering melalaikan sholat, mungkin kita sering meninggalkan zakat, mungkin kita sering tidak datang ke masjid, mungkin kita sering melalaikan Quran.
Ya. Maka sudah waktunya Bapak sekalian, ya, sudah waktunya kita tobat kepada Allah. Karena kematian pasti akan datang. Kita akan kembali kepada Allah. Kemudian wajib tukadibu jika kalian semua mendustakan, ya, mendustakan Nabi, faqad kadzdzaba, maka telah mendustakan umam bangsa-bangsa min qablikum sebelum kalian, min qablikum. Wa ma 'ala rasul, tidaklah kewajiban bagi Rasul illa melainkan al-balagh, hanya menyampaikan al-mubin, sesuatu yang nyata. Jadi Bapak sekalian, ya, begitu banyak orang-orang yang jauh dari Allah. Bagaimana dulu ada kaum Ad dihancurkan oleh Allah karena menentang nabinya. Bagaimana kaum Madian, ya, dihancurkan oleh Allah karena menentang nabinya. Kita jangan sampai mengulang kesalahan kaum-kaum yang dulu telah dihancurkan. Kita betul-betul patuh. Kalau kita semua di sini taat pada Allah, bertakwa, itu pasti keberkahan akan datang kepada kita. Bapak bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat 96, kalau dibuka surat 796. Dan bagi yang sudah menemukannya, saya minta tolong untuk membacakan terjemahnya saja, biar lebih cepat ya. Surat 7 ayat 96. Gitu ya, jadi kita dalam mentaati kepada Allah. Silakan Pak Ustaz. Dan kiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan pada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka menggunakan ayat-ayat kami, maka kami usia mereka sesuai dengan yang telah mereka kerjakan. Baiklah, apa pesan dari ayat yang tadi dibaca oleh Pak Ustaz? Itu adalah pesannya, ya, bahwa iman dan ketakwaan sebuah penduduk akan menjamin hadirnya keberkahan. Keberkahan itu adalah melimpahnya kebaikan dan kebaikan, baik yang dalam maupun buruk. Jadi kalau kita mau keluar dari krisis, ya, multidimensional, krisis ekonomi, krisis moneter, krisis politik, krisis sosial, krisis akhlak, krisis moral, krisis budaya, maka obatnya adalah takwa. Takwa. Mari kita buat diri kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kita dulu yang pertama-tama. Setelah diri kita, siapa lagi? Kita mencoba mentakwakan kita. Siapa lagi yang kita takwakan? Orang yang paling dekat, istri dan anak. Kita ajak. Setelah istri dan anak, siapa lagi? Kerabat. Kerabat itu siapa? Ada adik, kakak, paman, ponakan, ya. Itu kita ajak mereka untuk menjadi takwa. Ayo kita mulai saat ini, Bapak sekalian. Kita jadikan kita ini orang yang takwa. Itu kemudian ajak lingkungan kita, insya Allah selesai. Kita sekarang banyak persoalan baru. Kita ini merupakan kebun sawit terbesar di dunia, jutaan hektar. Tapi pertanyaannya adalah kenapa harga minyak goreng itu kok bisa berlipat-lipat dari Malaysia? Kenapa? Coba pertanyaan, Bapak bisa menjawab, kenapa harga minyak goreng di sebuah negara yang sawitnya melimpah ruah, tapi harga minyaknya mahal? Kenapa? Faktor apa? Nah, karena apa? Oke. Yang lain kenapa? Salah urus apa gitu? Iya. Jadi minyaknya ini dijual keluar untuk bahan apa? Energi, produksi, pabrik minyaknya. Sehingga kita nggak pakai. Kemudian ada yang diimpor juga. Kemudian ada yang dari kepentingan pribadi. Begitu harga minyak mahal, pada keluar banyak. Waktu harganya masih stabil, susah kan sampai antrinya itu berkilo-kilo.
sampai akan meninggal. Ya. Ini suasana, tapi jangan khawatir Pak. Kita kembali semua jadi orang yang takwa. Insya Allah negara ini akan bangga tayyibatul walaupun kufur kita akan sejahtera. Ya. Jadi kalau sekalian, ya kita jangan sampai mendustakan ayat Allah. Ya. Dan kewajiban Rasul adalah al-balagh al-mubin, merupakan penyampai yang jelas. Kemudian awalam tidakkah yaro, mereka melihat kaifa, bagaimana Allah memulai al-khalqa, penciptaan, summa kemudian yu'iduhu, mengembalikannya kembali. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian ini Allah, bagi Allah yasir, merupakan hal yang mudah. Jadi Bapak sekalian, Allah sudah mengadakan alam ini. Ini semuanya ada karena dengan Allah. Mestinya kita Pak berpikir ya, langit dan bumi beserta planet-planet, bintang-bintang ini sudah diadakan oleh Allah, dan kita juga ada yang diadakan oleh Allah, dan Allah punya kemampuan untuk mengembalikan kembali. Artinya apa? Kita ini semua pada mati nantinya, dan nanti akan dikembalikan kita pada Allah. Itu bagi Allah kita. Jadi tanamkan di alam bawah sadar kita tentang keteraturan alam, wujudnya alam dan wujudnya Allah ini. Tanamkan di alam bawah sadar bahwa alam ini ada, pasti ada yang mengadakan. Betul tidak? Coba kalau ada orang yang mengatakan langit bumi ini ada dengan sendirinya, kira-kira menurut Bapak gimana kalau kita kayak gitu? Coba. Gimana? Jadi kalau ada orang mengatakan langit bumi ini ada, bukan karena dia tidak ada menciptakan, dia ada begitu saja. Nggak ada yang mengatakan, nggak ada yang menciptakan. Menurut Bapak orang yang berbicara gitu gimana? Nggak beres. Benar. Contoh masjid. Kalau ada orang yang mengatakan masjid ini nggak ada yang membuat, kalau ada yang mengatakan bahwa ini ada di sini dengan sendirinya, nggak ada yang menaruh di sini. Kalau ada yang mengatakan lampu ini begitu saja ada, nggak ada yang naruh, apa dia? Apa? Kalau begitu jelas miring simping setting. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bumi ini, langit ini, alam ini nggak ada yang menciptakan, begini, benar. Harus ditanamkan di alam sadar. Kalau saya itu, jadi mohon maaf cerita sedikit ya. Jadi boleh Bapak boleh tiru tidak? Saya selalu membayangkan, menyadari alam ini bertasbih semua dan menari-nari, baik yang makrokosmos maupun yang mikros. Saya melihatnya menari, benar-benar saya, ini istilah saya, menari. Tarian yang begitu indah. Bayangkan bulan, ini tahulah bulan. Bulan ini begini Pak, dia berputar begini, terus itu 3 miliar tahun. Waktunya tetap, nggak cepat, nggak mudah, nggak ada pertambahan. Ya. Terus dia dalam waktu yang bersamaan dia juga mengelilingi matahari Pak. Ini matahari misalnya, dia begini. Ini bulan tuh begini ya pergerakannya. Ya betul nggak? Ini matahari sih. Waktunya nggak berubah, orbitnya nggak berubah. Nah terus bersama matahari mengelilingi pusat galaksi. Jadi putarannya berlipat-lipat galaksi. Dan itu ribuan planet, miliaran bintang di alam ini menari-nari tanpa ada tabrakan. Semua menari-nari, bertasbih. Itu dalam pikiran saya besar, itu saya bayangkan. Dan kita ada di dalam bumi ini. Ya bumi juga begini berputar. Bumi mengelilingi matahari. Kalau bulan mengelilingi bumi, terus mengelilingi matahari, mengelilingi pusat galaksi. Jadi berapa kali model putaran? Ada sentrifugal, ada putaran apa lagi?
Sentrifugal sama? Hah? Sentrifugal. Dan badan sentri. Benar-benar bingung ya. Itu diadakan oleh Allah. Saya perlu membayangkan seperti itu. Bumi ini berputar tapi nggak ada manusia terpelanting. Tidak ada air yang muncul keluar. Kenapa? Saya tahu. Karena gaya tarik yang begitu pas disusun oleh Allah. Coba ini bumi berputar tapi nggak ada orang tiba-tiba terpelanting ke sana gitu kan, masuk ke bulan, nggak ada. Terus air laut nggak ada, air laut tumpah ke mana alam itu nggak ada. Karena itu secara fisika, kimia, biologi, secara ini itu tepat sekali alurnya. Allah atur susunannya sehingga tidak seperti itu. Tapi dengan bahasa Allah adalah ini adalah kekuasaan Allah, ini adalah kekuasaan kehebatan Allah mengatur semua. Dan ini nanti Allah mengatakan kembali, saudara. Kita akan kembali kepada Allah. Allah punya kemampuan untuk hidup, membalikan. Kemudian pada ayat 20-nya, kul siru, katakan ya Muhammad, siru berjalan fil ardi di bumi. Fanduru, maka perhatikan. Kaifa, bagaimana pada al-khalq. Allah memulai ciptaan, summa kemudian Allah yunsiun nas akal akhirat. Ya, Allah mengatakan akhirat. Inna Allah, sesungguhnya Allah ala kulli syai', atas segala sesuatu qadir, mampu. Jadi Allah sekalian, kita dianjurkan oleh Allah untuk berjalan di muka bumi, menawar, perhatikan. Jadi gunakan akal kita agar iman kita bertambah. Seringkali Allah sekalian, kita tidak memfungsikan secara maksimal otak kita, hati kita. Kita hanya punya masuk gaib, kita gaib hewan, binatang satu. Sehingga iman tidak bertambah, usia bertambah, iman tidak bertambah, ketakutannya bertambah, namun jauh iman padahal kuburan semakin dekat. Bayangkan kita ketika bermati dibawa orang dalam kuburan, lalu di kuburan tiba-tiba datang malaikat yang menanyakan kita tentang nakir. Kalau kita orang baik yang datang muka nakir dengan penuh keramahan, atau kalau kita orang jahat, malaikat ibadah yang datang dalam manusia, malaikat bengis, muka nakir dalam badan bengis. Dan orang di dalam kubur sudah disiksa bisa oleh malaikat sesuai dengan dosanya. Maka harus sekalian tinggalkan dosa. Ya, kita segera. Kapan kita mengucapkan kematian pasti ada. Kemarin yang lalu di masjid saya, masjid tetangga yang mencoba udah meninggal. Udah tadinya jamaah, udah nggak kelihatan lagi masjid berapa banyak. Di sini juga banyak. Nah, bapak sekalian, kemudian pada yang terakhir ayat 21, yu'adzibu, Allah mengazab, menyiksa mayyasa siapapun yang dikehendaki. Wa yarhamkan, Allah menyayangi orang-orang biasa yang dia kehendaki. Wa inna itu kabur, dan kalian semua akan dikembalikan para Allah SWT akan dibalikin lagi. Jadi orang sekalian, ada dua orang nasib kita. Kalau tidak mendapat azab, maka di sini Allah akan memberikan apa lagi? Rahmat. Tinggal pilih terus. Pilihan kita adalah pilih azab atau pilih rahmat. Kita pasti rahmat. Karena rahmat adalah surga. Rahmat adalah ridha Allah. Maka mari kita betul-betul berhati-hatilah dalam hidup, banyak bergaul dengan orang yang soleh. Hadiri kasih majelis taklim, mampukan masjid. Terus sekalian, tapi saya sebagai seorang dai, seorang mubalik hanya menyampaikan soal hidayah itulah prerogatif Allah SWT. Bapak nanti rajin ibadah atau tidak, itu nanti tergantung Bapak sendiri. Apakah hati Bapak menerima? Sehebat apapun peringatan masuk dalam telinga kita, tapi kalau hatinya ada sekat, ada penyakit dalam hatinya berupa apa? Cinta dunia yang berlebihan, sombong, iri, dengki, ya? Maka nasihat
saat itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga. Ada yang kiri, ada kanan kaki. Ada orang yang masuk nasihat, keluar sini. Ada yang udah masuk sini, enggak sampai lewat, balik lagi. Ada. Jadi lewat aja enggak. Ada yang masuk dari kanan, keluar dari kiri, ini enggak. Karena mentak lagi. Apa? Maka terserah apa orang lain mentak atau orang dia itu urusan kita, sayangilah pada kita. Karena yang bisa menyelamatkan diri kita adalah bagaimana sikap kita sendiri. Mungkin itu yang bisa sampaikan sekali. Harapan saya, semoga di sini semuanya dihamba bersyukur. Yang hamba yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.